Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya Miss Hani nge-record lagi karena katanya kemarin suaranya terlalu kecil dan nggak kedengeran dengan jelas. Semoga video kali ini bisa menggantikan video kemarin yang suaranya tidak jelas itu ya, teman-teman. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang simple past tense. Nah, simple past tense ini ada di buku paket kalian halaman 82 dan halaman 83. Sudah dibuka buku paketnya halaman 82 dan 83? Nah, halaman 82 ternyata tidak ada penjelasannya di halaman 82, jadi kita langsung masuk ke 83. What is simple past atau simple past tense? Nah, meaningnya atau artinya adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi atau lampau. Spesifiknya adalah dalam bahasa Inggris itu ketika kamu menggunakan menggunakan kalimat yang menyatakan kejadian sudah berlalu atau kemarin, itu akan berubah atau berbeda jika kalian mengubahnya menjadi kalimat yang menyatakan kejadiannya hari ini, dan akan berubah lagi ketika kalian membuat kalimat yang menyatakan sedang terjadi atau sedang berlangsung. Nah, itulah uniknya bahasa Inggris. Dan setiap kalimat itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Nah, untuk simple past, features-nya atau ciri-cirinya adalah using verb to and adverb of time-nya yaitu yesterday, last titik-titik, and titik-titik ago. Apa sih using verbs to? Jadi menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nanti Miss Hani akan jelaskan apa itu kata kerja bentuk kedua. Dan menggunakan adverb of time. Apa itu adverb of time? Adverb of time adalah kata keterangan waktu, yaitu ada kata kemarin atau yesterday, ada kata last titik-titik, biasanya diisi dengan kata bulan, tahun, terus juga minggu, seperti last week, last month, or last year. Sedangkan titik-titik ago biasanya dipakai untuk kata yang lebih spesifik. Contohnya 2 days ago, 2 months ago, atau 2 years ago. Ini adalah ciri-ciri dan juga pengertian dari simple past. Nah, tadi kita ngomongin tentang verbs. Apa sih verbs? Jadi jenis-jenis verbsnya dulu nih, misalnya kasih tahu. Verbs itu sendiri artinya adalah kata kerja. Kata kerja dibagi menjadi 3, yaitu kata kerja bentuk ke-1, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ke-1 biasa disebut juga base verb. Base verb itu digunakan untuk kalimat present tense. Nah, kita akan belajar lagi present tense nanti. Biasanya berupa bentuk asli dari kata kerja itu sendiri. Misalnya ada kata go, ya udah bentuk kata aslinya adalah go. Dia disebut juga base verbnya atau verb ke-1. Sedangkan verb kedua digunakan untuk simple past atau past tense. Verb 2 dibagi menjadi 2, yaitu regular dan irregular verbs. Apa pengertiannya nanti kita pelajari. Sedangkan verb 3 digunakan sebagai past participle atau yang tenses-tensesnya berakhirannya dengan kata perfect. Contoh, present perfect, past continuous perfect, dan lain-lain. Dan selain verb ketiga, itu digunakan juga untuk passive voice atau kalimat pasif. Example of verbs. Jadi contoh-contoh dari kata kerja, yaitu ada verb 1, kata kerja bentuk pertama, ada verb 2, kata kerja bentuk kedua, dan ada verb 3, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Ada baris pertama nih, misalnya kasih contoh, ada kata want, ada kata wanted, dan ada kata wanted juga. Sedangkan baris kedua, contohnya verb 1-nya adalah go, verb 2-nya adalah when, dan verb 3-nya adalah gone. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang baris pertama ini disebutnya adalah regular verbs, sedangkan baris kedua disebutnya adalah irregular verbs. Bedanya apa? Kita lihat sama-sama. Ketika dia regular verb, akhirannya adalah ed di belakangnya, di bagian verb kedua dan verb ketiga. Sedangkan irregular verb, dia tidak ada ed di belakangnya. Terus mungkin ada yang juga Miss, berarti kalau regular verb itu verb 2 dan verb 3-nya sama. Walaupun verb 2 dan verb 3-nya sama, tapi kalau akhirnya bukan ed, dia disebutnya irregular verbs. Jadi yang disebut regular verbs itu adalah
verbs yang akhiran verb kedua dan verb ketiganya akhirannya adalah ed. Tidak semua ed dibaca ya. Misalnya nih wanted, ini kebetulan belakangnya t, maka dibaca jadi ed. Nah, tidak semua ed-nya itu di belakang itu dibaca ya. Oke, contoh dari kalimatnya. Example of sentence. Andi went to the zoo 2 weeks ago. Nah, kita analyze. Dari kalimat ini, Andi went to the zoo 2 weeks ago. Which one is verb? Mana yang merupakan kata kerja? Nah, ada kata Andi di sini. Andi merupakan subjek, yaitu orang atau benda yang melakukan sesuatu atau terdampak dari kata predikat. Ternyata verb itu adalah predikat atau verb itu posisinya ada di predikat. Sedangkan verb sendiri itu artinya adalah kata kerja. Jadi ada kata when merupakan kata kerja yang digunakan. Nah, untuk simple past ini kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Ingat ya, when, bukan one. Bedakan antara when dengan one. Nah, ini yang tadi Disani bilang. Ini adalah kata when, sedangkan contoh ini, kita buka halaman 83 di nomor 1. Di situ ada kalimat contohnya adalah Dora want a can of Coke. Dora menginginkan sekaleng minuman bersoda. Kita rubah jadi 3 bentuk kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat positif itu apa sih? Kalimat positif berarti kalimat yang biasa, kalimat sederhana biasa. Kalau kalimat negatif, biasanya dia punya ciri-ciri ada not-nya. Didn't, don't, terus pokoknya yang berhubungan dengan not. Ada not-nya di tengah-tengah kalimatnya. Sedangkan interrogatif adalah kalimat tanya. Oke, kita lihat kata dasarnya adalah want. Want ya, bukan when. Want itu yang artinya adalah ingin. Ketika dia mau berubah jadi kalimat positif, simple past, dia berubah. Doranya tetap disalin, a can of Coke-nya tetap disalin, tapi want-nya berubah jadi wanted. Oke, paham? Sedangkan kalimat negatif, dia doranya tetap sama, want-nya tetap sama, tapi tanpa ada tambahan kata didn't di sini. A can of Coke-nya tetap sama. Nah, ternyata wanted ini berubah lagi jadi didn't sama want. Jadi want balik lagi ke base verb-nya atau verb pertamanya. Kenapa dia balik lagi ke base verb-nya atau verb pertamanya? Ternyata verb did tidak boleh ketemu dengan verb 2. Jadi dia musuhan sama verb 2. Dia harus ketemu dengan jodohnya itu verb 1. Jadi ketika kamu ketemu kata did atau didn't, jangan pakai verb kedua, tapi pakai verb ke-1. Dengan kalimat tanya, kalian lihat polanya kalimat tanya itu berbeda. Ketika di sini Dora di awal, kalimat tanya Dora terletak di kata kedua. Jadi kata pertamanya apa? Kata pertamanya adalah did, tidak pakai not ya. Ini didn't itu adalah singkatan dari did dan not. Jadi kalimat interrogatifnya adalah did Dora. Nah, want-nya tidak pakai ed lagi, tapi pakai verb pertama. Jadi kalimatnya adalah did Dora want a can of Coke. Itu adalah pengertian dari kalimat halaman 83. Nah, sekarang sebelum kalian kerjakan halaman 83, misalnya mau kasih tahu dulu nih mana yang merupakan verbs dan diganti jadi apa. Yang pertama ada ask, nomor 2 ada ask, garis bawahi ask, lalu tulis kata kerja bentuk keduanya adalah asked, tapi dibacanya tidak asked ya, tapi ask aja. Jadi ed-nya is silent, ed-nya itu tidak dibaca. Sedangkan nomor 3 yang digaris bawahi adalah need, need-nya diganti jadi needed. Nah, ini D-nya dibaca, needed. Nomor 4, dia adalah when. Go. Go-nya ini berubah menjadi when. Nah, nomor 5, harusnya ada by. By-nya itu diganti jadi bough. B-O-U-G-H-T. Sedangkan yang terakhir nomor 6, ada bring. Bring-nya diganti jadi broke. Jadi, kalau misalnya yang by, dia nggak ada R-nya. B-O-U-G-H-T. Oke, pola kalimatnya seperti yang ini. Jadi tugas untuk minggu ini adalah catat hal-hal yang penting dari yang tadi penjelasan Miss Hani, lalu kerjakan halaman 83, lalu submit via Google Form yang sudah disediakan oleh Miss Hani. Kalau kalian masih belum jelas, boleh tanya ke Miss Hani melalui Japri WhatsApp ya, dengan kalimat dan bahasa yang baik. Oke, itu saja dari Miss Hani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.